Jakarta kayak cyberpunk gitu, jadi kayak I need some color in my life. Halo, aku hari ini lagi di Pasar Bunga Rawabelong, lagi mau lihat bunga karena kita mau beli buket buat hadiah untuk teman kita yang nanti tempatnya akan kita mampiri. Lihat-lihat ke dalam yuk. Kalau misalnya mau cari-cari bunga buat dikasih, mau bikin buket, mau bikin rangkaian bunga apapun, bisa banget datang ke sini karena di sini 24 jam. Dan di sini pasar bunga terbesar se-Asia Tenggara katanya. Jadi kalau misalnya mau cari, banyak di sini bunga lokal yang ready. Tapi kalau misalnya pengen bunga impor, sebenarnya bisa juga request. Tapi pesan kira-kira beberapa hari nanti baru diambil. Bunganya apa aja nih Kak? Ini tadi aku pilihnya gompi, warnanya yang nude gitu, biar tetap manis. Terus ada kaspea sama eukaliptus. Manis ya? Sekarang makan yuk, lapar. Akhirnya sudah sampai di tempat yang dituju. Tapi kosong, orangnya kemana? Iya, itu dia. Halo, Mir. Halo, coba silakan boleh perkenalan dulu. Halo, aku Marcelia Liunik, biasa dipanggil Cella. Dan ini kantor Liunik Contings. Aku mau ngasih bunga dulu. Oh, terima kasih. Ini sweet banget deh. Wangi banget lagi. Terima kasih. Aku mau lihat ke dalam, boleh? Boleh dong. Masuk. Welcome to our studio. Ya, ini baru di depannya aja udah gemes. Ya, ini kayak ruang masuknya aja sih. Tapi ini yang barang-barang di sini emang sebelumnya sempat jadi props atau buat ngisi kantor aja? Ini emang props karena kita suka bikin konten-konten buat Liunik Contings kan. Jadi ini props dan beberapa buat kita boothing, kan kita sering kayak ada event bikin booth. Jadi ini kayak rak-raknya gitu kita taruh sini biar lucu aja sih. Sayang juga kan kalau nggak di display. Ini juga dulu bekas waktu, kalau inget dulu pernah bikin offline store, Lot Space. Ini kacanya kita manfaatkan buat ya gini karena kita cewek-cewek di sini centil suka ngaca-ngaca. Tapi cewek lo sebenarnya emang dari kecil udah suka gambar? Iya, dari kecil emang kayaknya ekstrakurikuler itu gambar mulu aja gitu. Pengen sih musik cuma nggak tahu deh, jadinya gambar ya gitu. Terus akhirnya sempat kepikiran bikin produk tuh berarti mulai dari tahun berapa? Dari 2015. Awalnya kan aku emang sebenarnya bukan ilustrator. Terus pas dulu kerja di agensi aku stres gambar-gambar mulu. Terus sampai akhirnya kayak ikutan art market gitu dulu tahun 2015. Terus mulai gambarnya di situ, jadiin produk juga gara-gara pengen ikut art market, terus bikin apa ya gitu loh. Terus awalnya juga cuma postcard, terus button pin gitu, sampai akhirnya bikin segala produk-produk ini gitu. Berarti dulu di-handle sendiri semua dari desain, produksi, jualan? Iya, aku jaga sendiri. Berapa tahun berarti di-handle sendiri? Kayaknya sampai 2017 deh. Waktu itu 2 tahunan ya berarti ya? Ya nggak sendiri banget sih, kan ada adik dan suami yang selalu menemani ya sebenarnya. Cuma ya gitu loh, dulu packing sendiri, semuanya sendiri. Buat temen-temen nih mungkin kalau yang baru
Baru lihat Leunique on Things. Cele bisa jelasin nih, Leunique on Things tuh apa sih? Leunique on Things itu art label. Emang sih namanya nama aku Leunique on Things. Maksudnya tuh gambar-gambarku on products gitu loh. Terus itu tuh art label yang bergerak di produk kayak stationeries. Pokoknya semua yang art base, ada illustration base gitu. Terus sekarang mulai tahun ini mulai bikin baju-baju juga sih. Jadi pengennya tuh semua produknya based on my illustration, dan itu tuh yang kayak semuanya cute dan warna-warni gitu. Inspirasinya tuh kayak dari hal-hal kecil aja sih sebenarnya. Karena kan kayak hidup di kota sebenarnya gitu-gitu aja nggak sih? Apalagi di Jakarta tuh semuanya dull, langitnya jarang biru. Mungkin itu yang bikin gambar aku juga warna-warni, karena nggak pernah kayak Jakarta kayak cyberpunk gitu. Jadi kayak I need some color in my life. Kalau misalnya dari awal tuh apa emang udah kebentuk gaya gambarnya Cela seperti ini, atau baru setelah beberapa waktu kayaknya ini nih yang pas nih? Lumayan dulu sih awal black and white sih, kayak explore gambar dan gaya sampai akhirnya menjadi seperti ini. Dan aku kayaknya nggak tahu deh mau bilang ini kayak gaya aku akan gini terus atau enggak, karena seiring aku explore pasti kayak gayanya bakal ikutan gitu sih. Nah kalau misalnya tadi kan berapa dari 2015 ya? Jadi terus akhirnya mulai punya tim sendiri berarti dari tahun berapa? Tim yang lumayan ada agak besar? Nggak pernah besar-besar banget sih sebenarnya, tapi mulai ada tim itu kayak tukang jahit gitu-gitu ya. 2017-2018 sih, kayak 2018 mulai hiring seinget aku. Dan itu tuh dulu kantornya juga sepetak gitu, dipinjemin sahabat aku yang juga partner aku. Shout out ke Tasya. Tasya, thanks for giving me a space dulu. Terus kayak free trial gitu deh, kayak ini pakai dulu aja. Terus tukang jahit cuma satu, sampai akhirnya berkembang dan punya beberapa tukang jahit. Terus ada tips nggak buat mungkin kalau ada teman-teman yang bikin karya sendiri itu biar bisa ngembangin usahanya? Apa ya, kayaknya kalau dari pengalaman aku sih keep it organic aja kali ya, jangan kayak terlalu dipikirin, if that makes sense. Soalnya kadang kalau aku sih kadang merasa kalau terlalu dipikirin malah nggak jadi, tapi kalau aku organically kayak oke, abis ini kayak step by step aja gitu loh, itu malah lebih sustainable menurut aku sih. Mari kita masuk ke dalam? Boleh, silahkan. Melewati Gapura. Bukan gapura, namanya apa ya? Tapi ini gemes banget. Ruangan produksi. Kita semuanya made in Jakbar. Jakbar. Locally made Semuanya. Tapi kalau misalnya biasanya rata-rata kalau buat tas dari desain sampai jadi berapa lama waktunya? Lama sih. Kalau dari desain bisa kayak 2-3 bulan sebenarnya. Cuma kalau udah ada tinggal restock doang sih udah cepet sih. Kayak gini kan tinggal restock aja nih. Kalau dari nol sih lumayan 2-3 bulan sih prosesnya. Tapi berarti perjalanannya Leunique buat ini kan pasti kan trial and error bahan, trial and error resleting segala macem. Itu pernah ada pengalaman ini nggak? Ketika lagi milih-milih bahan terus ternyata dapetnya yang sampai sekarang gitu sih. Oh masih banget. Apalagi kalau kayak mau bikin produk baru, kadang kita kayak udah kayak ini sebenarnya gagal karena tadinya ini kan nggak ada adjusternya, terus harusnya ini ada kayak gespernya gitu. Iya, kayak apa sih, kayak button di sini, kayak banyak sih gagal. Tiap bikin produk pasti ada yang gagalnya juga sih. Jadi kadang begitu udah jadi baru kelihatan ya? Iya, pas udah jadi, oke, ini kayaknya ada yang kurang ini gitu. Makanya kalau sampling biasa berapa kali gitu, nggak bisa sekali. Sih. Gitu. Kalau
Bisa dilihat sampai ke bawah-bawah. Itu. Ada resleting aneka Iya, warna. aduh berantakan guys. Kenyataan banget ya ini. Lumayan berantakan sih, tapi ya begitulah. Ini kayak sampel-sampel yang gagal. Tapi kadang kita Hah, bikin ini di sampel. atas? Iya. Gagalnya juga mesin. Nggak ada, saya di Excel. Ada. Kadang kita bikin kalau udah menumpuk. Kita Ah. bikin di event-event gitu biasanya kita bikin di Excel. Jadi pas untuk sekarang kan jahit sendiri ya. Dari awal dulu emang apakah kamu sendiri yang jahit atau misalnya ada vendor atau akhirnya memutuskan punya tim sendiri? Oh, awalnya sih pakai vendor aja sih. Yang awal-awal aku bilang aku sendiri, paling ditemenin suami atau adik aku pakai vendor. Tapi begitu aku udah punya partner, si sahabatku ini, si Tasya, kayaknya kita memutuskan untuk pakai tim biar semuanya lebih terkontrol, samplingnya, terus kayak produksinya juga. Karena kalau misalkan kita buang lagi ke vendor, itu takes time. Dan sebenarnya aku juga pengen semuanya tuh, ini lumayan idealis, tapi pengen kayak local made dan kayak agak control freak gitu loh. Aduh. Mungkin karena pengen semuanya bisa kelihatan bisa kayak dimonitor kualitasnya ya. dan Bisa ngecek. aku pengennya tuh kayak nggak ada dead stock gitu loh. Jadi emang kita tuh berusaha sampai sekarang dari dulu nggak pernah ada dead stock gitu. Sama. Jadi maka emang kekurangannya suka pre-order atau barangnya habis terus, tapi meminimalisir waste aja sih. Iya, yang bikin Pengintip tas ya? iya. Di our best seller laptop bags. Yang ada. Gila bener-bener satu-satu gitu loh. Jadi kayak emang handmade banget sih. Kalau yang ruangan ini berarti ruangan apa nih, Sel? Ini ruangan buat kita kerja rame-rame di sini. Tapi karena kita itu hybrid, jadi masuk cuma 3 kali. Dan ada beberapa yang part time, makanya ada meja kosong sih. Tapi biasa kita kerja di sini, meeting di sini, lesehan. Makanya kita nggak pakai sepatu kalau di ruangan ini, karena kita suka lesehan gitu di sini. Jadi kalau sekarang itu di kantor sendiri ada berapa tim untuk ngurusin Unique on Things? Kayaknya kita berapa ya? 10, kurang dari 10 sih. Kurang dari 10. Itu pembagian timnya sendiri? Jadi aku baginya kayak produksi, desain, sama konten. Oke. Kalau yang di desain berarti yang di ruangan ini? Sebenarnya karena konten itu kayak dinamis banget, mereka kadang di sini, kadang di ruangan bawah, atau kayak mereka bikin setup sendiri, jadi nggak pernah kayak bener-bener di sini banget. Tapi ya kalau desain sih emang ini selalu di sini sih gitu. Dan ini biasa nih si anak produksi aku, si Tasya sama Kesha, cuma anaknya lagi nggak ada. Nah, kalau ruangannya sendiri ini dari tadi aku masuk tuh langsung kelihatan di atas tuh ada bentuk apa ya itu, ceilingnya seperti itu. Terus Bintang. lemari di belakang pintunya kayak gitu. Ini tuh custom sama satu kantor custom sama By Space. Selama ngejalanin Unique on Things ada challenge apa lagi yang dirasain? Apa ya? Banyak sih, susah sebutinnya, tapi kayak mostly production, kayak susah banget. Maksudnya udah 8 tahun pun ada aja, as I told you, tiap kali bikin sampel pasti ada gagalnya. Sampai
kalau berhasil tuh malah amazed gitu loh, kayak hah sekali jadi wow gitu kayak. Terus apa lagi ya, creative block obviously, kayak nggak tahu mau bikin apa, kadang tuh kayak bikin apa ya. Terus banyak sih, banyak banget. Ini buat yang punya produk sendiri, kalau misalnya terus-terusan nemu kendala, wajar ya. Iya kayaknya kalau nggak ada kendala aku malah kaget. Ya ngebonus. Iya. Nah kalau misalnya buat Lionic Counting sendiri, kamu ada plan ke depannya pengen dikembangin seperti apa? Aku selalu dari dulu pengennya tuh global gitu sih, kayak bisa sebenarnya udah ada worldwide shipping, cuma kalau bisa sih kayak ada stokis di luar tapi merata gitu. Terus pengen punya offline store lagi pastinya. Terus apa lagi ya, pengen collab lagi sama artis-artis. Kayak tahun ini kan mulai collab sama artis-artis. Sebenarnya tahun lalu udah mulai sih sama Something to Keep kan. Terus habis itu sama adik aku sendiri, itu sama Ceni my own team. Tuh kayak pengen di luar circle juga sih, pengen kayak collab sama artis-artis yang aku admire gitu. Terus apa ya, banyak sih mimpinya. Terus nah, itu kan kalau misalnya tadi Lionic Counting. Nah, aku mau nanya kalau jalan sendiri kan secara pribadi udah collab sama beberapa brand. Sempat sama H&M, sama Google, Hush Puppies yang terakhir tuh. Bisa yakin ya sih itu awalnya akhirnya bisa collab tuh apa dari kamu yang ajuin ke mereka atau mereka yang kontak pertama kali? Sering banget ditanya gitu, tapi honestly itu semua mereka yang kontak, karena mungkin aku juga sering naro my artwork online, jadi kayak ya udah mereka langsung email aja gitu. Terus kalau misalnya berarti selama proses collab itu kan tektokannya online, prosesnya biasanya berapa lama tuh mereka sampai akhirnya koleksinya rilis? Tergantung sih, kalau misalkan kayak mau rilis koleksi kayak sama H&M gitu sih bisa setahunan. Tapi kalau yang online, maksudnya digital kayak Google Doodle gitu kan nggak nyampe setahun sih, paling kayak 2 bulan gitu. Produk collab ini sebetulnya inspirasinya gitu mungkin ya. Inspirasinya karena aku kan suka banget sama hal yang vintage gitu, dan aku suka banget merhatiin packaging kue vintage gitu, terus yang ads vintage kue gitu. Sebenarnya kita ada piring juga ya. Ada mana piring, ya? Nih, ada gelas. Ada gelas juga. Sorry. Guys. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang aku mau berpindah ke meja sebelah gitu. Coba dikasih lihat perkenalan dulu. Nama saya Datin. Biasanya sih aku kerjain post untuk social media sama desain produk baru. Kalau yang sekarang lagi dikerjain adalah sketching Buat social Kita media mau post. ke Art Cat. Lagi banyak event kita. Di atas ini, di atas rak-rak custom ini juga ada sampel tas. Ini yang collab sama adikmu ya kemarin. Iya. Ini yang paling baru, Into the Reverie. Ini yang kemarin sempat ada juga sebelum ini. Gitu. Ya ini sih sebenarnya lukisan-lukisan di rumah aku bawa aja sini. Gitu. Jadi tadi kita udah keliling-keliling di kantornya Lionic Counting. Terus sebelum aku closing nih, aku mau tanya, mungkin Ibu mau kasih tahu Bu sosmednya, bisa dibeli di mana produk-produknya? Bisa dibeli di Tokopedia, Lionic Counting, Shopee,
Dan follow Instagram kita Leonic on Things, Instagramku Leonic, dan kita juga ships worldwide. Ya gitu deh, jangan lupa di follow dan dibeli. Bisa lihat produk-produk gemes di sini dan ada ngintip tadi beberapa cuplikan koleksi yang akan datang. Yes, Terima kasih. Kalau misalnya teman-teman juga ada rekomendasi, samperin studionya si A dong, atau mau lihat main dong ke kantornya si ini, bisa jadi komen di bawah ya. Dadah. Dadah, thanks for watching. Thank you. Terima kasih.